Shalom jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan perjalanan khotbah seri yang saya bawakan sampai di seri yang ke-10. Dan ini adalah seri atau renungan yang terakhir di bawah judul Musuh-musuh Hati. Setelah kita berjalan selama 10 perjalanan perenungan, akhirnya kita sampai di bagian yang ke-10. Berarti kita harus mewaspadai minimal ada 9 hal yang harus kita jaga supaya tidak masuk dalam hati kita. Kalau Bapak Ibu mau tahu ke-9 hal itu, silahkan melihat lagi video-video sebelumnya. Dan di hari ini kita akan belajar satu hal lagi tentang hal yang harus kita jaga supaya tidak masuk dalam hati kita, atau hati kita supaya tidak seperti yang nasihat firman Tuhan akan katakan di hari ini. Yeskiel pasal yang ke-36 ayat 27, dan juga saya akan mulai pembacaannya dari ayat yang ke-26 berkata seperti ini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Yeskiel adalah seorang nabi yang melayani di zaman pembuangan. Pada waktu itu bangsa Israel, khususnya kerajaan Yehuda, dibuang ke Babel. Mereka jauh dari tanah leluhur mereka. Kehadiran nabi selalu berbicara tentang dua hal. Yang pertama adalah tentang teguran, tentang sebuah nasihat supaya bertobat. Tetapi pesan nabi yang kedua biasanya berbicara tentang janji pemulihan. Yang menarik adalah Nabi Yeskiel dan juga nabi-nabi yang lain selalu memberikan teguran, nasihat supaya mereka bertobat dan membuang ketidaktaatan mereka, lalu kemudian meninggalkan kekerasan hati mereka. Termasuk pesan Yeskiel mengatakan bahwa jangan berkeras hati, jangan lagi tidak mau ditegur, tidak mau berubah, tapi bertobat dan tinggalkan kekerasan hati, bersedialah dinasehati, milikilah hati yang taat. Musuh-musuh hati yang kita akan lihat dan dengar pagi hari ini adalah hati yang keras. Kekerasan hati merupakan salah satu musuh yang menjadi persoalan bagi setiap orang percaya. Hati yang keras, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi, adalah hati yang bertolak belakang dengan hati yang taat. Hati yang cenderung untuk menolak kebenaran firman Tuhan. Hati yang tidak mau ditegur. Hati yang menolak untuk bertobat. Hati yang punya 1001 macam alasan untuk membenarkan dirinya. Ketika ada teguran, ada nasihat, ada koreksi, selalu ada jawaban. Selalu ada hal-hal yang digunakan untuk membentengi diri, untuk membenarkan diri. Ya, saya kan begini, saya begitu karena begini. Ya, tapi kan begini dan lain sebagainya. Menolak untuk berubah. Inilah yang disebut dengan hati yang keras, hati yang tidak taat, hati yang tidak mau dibentuk, hati yang tidak mau berubah. Yeskiel menasihati supaya orang percaya merelakan hatinya, supaya orang percaya mau diajar, mau ditegur, dan mau dibentuk. Firman Tuhan juga menjanjikan tentang hadirnya Roh Kudus yang akan menolong untuk mengubah hati kita. Roh Kudus dijanjikan seperti firman Tuhan katakan, dan roh yang baru akan diam di batinmu dan menjauhkan kekerasan hati. Ada pekerjaan Roh Kudus yang akan bekerja dalam hati kita. Tetapi persoalannya adalah apakah kita mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Beberapa hari yang lalu, ketika hujan turun, saya melihat titik-titik yang jatuh atau tetesan air yang jatuh dari plafon. Kemudian ketika saya lihat ke atas, saya tahu di atas sana ada masalah. Lalu kemudian saya panggil seseorang untuk menolong memperbaiki genteng saya. Dia harus panjat ke atap, lalu kemudian melihat ternyata di sana ada genteng yang pecah.
Ketika saya tahu ada persoalan di rumah saya, genteng saya bocor, lalu kemudian ada orang yang datang memperbaiki, saya harus mengizinkan supaya dia mengganti genteng yang baru, dia mengambil genteng yang lama. Saya harus mengizinkan dia untuk memanjat ke atap rumah. Kalau saya tidak mengizinkan, maka perbaikan tidak akan pernah terjadi. Roh Kudus ada di dalam hati kita, mau bekerja dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita mengizinkan dia bekerja? Menggantikan hati yang keras dengan hati yang diwarnai dengan ketaatan. Firman Tuhan katakan, relakan hatimu dan bertobatlah. Ketika ada teguran, ketika ada nasihat, bahkan sesuatu yang mungkin tidak kita senangi untuk kita dengar. Tapi kalau itu firman Tuhan untuk kebaikan kita, relakan hati dan bertobat. Demikian firman Tuhan. Biarlah kebenaran-kebenaran ini menolong hati kita. Menolong hati supaya hati kita diwarnai dengan hati yang rela, yang taat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih, mengucap syukur karena Tuhan mengasihi kami. Teguran yang Tuhan nyatakan adalah untuk kebaikan kami. Kami relakan hati kami untuk dibentuk seperti bejana. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.